teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wilson Tirta, entrepreneur anak dari Mama Wilson. Nah, hari ini saya mau memberikan materi saya yaitu tentang bagaimana caranya untuk berbisnis dimulai dari saat kecil. Sebenarnya pertama-tama saya mau tanya kepada Bapak siapa? Jason Surya. Pak Jason, menurut Pak Jason bisnis itu apa? Bisnis tentu saja bisnis. Bisnis itu artinya sebenarnya bukan artinya tentang bisnis, tapi bisnis itu sebenarnya artinya menggunakan waktu kita dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Meskipun waktu itu terbuang, tapi kita juga akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya itu biasanya antara reward, contohnya seperti uang, pelajaran, atau manfaat. Nah, dalam bisnis itu kita itu bisa dapat banyak hal. Contohnya seperti uang, pelajaran, masalah-masalah tertentu. Dan bisnis itu juga butuh proses. Ibaratkan kita pertama-tama seperti tangga yang naik turun. Nah, saat kita menaiki tangga, itu biasanya kan naik satu, dari situ kadang kita bisa turun lagi, lalu bisa naik satu, tetapi kita tidak bisa langsung dari bawah langsung ke atas sini. Itu tidak ada di aturannya namanya bisnis. Di dunia ini tidak ada yang hidup itu namanya instan. Nah, bagaimana cara berbisnis itu ada yang pertama, yaitu tentukan passion. Bagaimana caranya kita menentukan passion itu? Dengan cara kita, salah satu caranya yaitu mencari dengan salah satu program yaitu yang bernama Stephen. Nah, dari Stephen ini kita bisa mengetahui seluruh kebakatan kita. Dari misalnya kita bakat di bidang misalnya olahraga, di bidang berbicara, di bidang misalnya komputer. Dari situ itu semua bisa ketahuan kalau misalnya mengikuti tes Stephen. Setelah menentukan passion, kita mulai berpikir model bisnisnya seperti apa, sama kita juga perlu tentang menentukan modal kita. Nah, cara menentukan model bisnis itu contohnya seperti bisnis plan atau rencana bisnis. Misalnya teman-teman itu mau bisnis misalnya batu. Nah, misalnya saat pertama-tama teman-teman mencari batu. Setelah mencari batu itu tuh kan tentu pasti saat mencari batu itu kan pasti butuh uang. Misalnya transportnya itu dihitung biaya transport. Biaya transport kira-kira berapa teman-teman? Tergantung jaraknya ya. Kalau misalnya Jakarta Bogor Sekitar 200.000. 200.000. Nah, setelah biaya transport kita tentukan, itu kan termasuk salah satu model bisnisnya, termasuk cara menentukan modal. Setelah transport pasti kita masa di sana nggak makan. Biasanya kan makan cuma sekali, hanya untuk siang. Nah, itu pun termasuk dihitung. Misalnya makan di pinggir jalan 15.000, udah total dapat 215. Misalnya kita lagi saat sekolah itu pas waktu istirahat kita mulai jual. Nah, misalnya kita waktu di Bogor ngambil batu itu harganya bisa sampai 500.000. Nah, kita ngambil batunya yang di Bogor harganya total itu 500.000. Tapi di sini kita jual
batu Bogor ini ada misalnya dapat 10. Di sini kita jual misalnya kira-kira nanya berapa teman-teman? 500 ya. Misalnya 1.500.000. satu bijinya 1 juta. 1 juta ya. Nah itu kan ada 10 biji, berarti 10 juta ya. total sama dengan 10 juta. 10 juta ya berarti. Nah, dari cara menghitung modal dan termasuk keuntungannya, jadi gini teman-teman, hitung semua ini kan modal, jadinya kan 215.000 itu modal. Nah, keuntungannya itu ada 10 juta. Cara menghitungnya gini. Jadi, kan totalnya 10 juta. Dengan modal 215.000. Jadinya kita keuntungannya mendapatkan 1.785.000. Nah, kalau misalnya kita tetap tidak punya modal, bagaimana caranya? Kalau misalnya kita nggak punya modal, kita itu harus mencari investor, atau dengan kata lain orang yang mau membiayai kita. Nah, cara mencari orang yang mau membiayai kita itu dengan cara misalnya ke orang tua, atau misalnya ke kakek atau nenek. Nah, tapi bagaimana agar bisa tetap dikasih? Caranya biar tetap dikasih itu teman-teman harus memiliki latar belakang atau sifat yang baik kepada orang tua, atau misalnya orang yang mau membiayai kita. Nah, caranya itu jangan sampai kalau misalnya kita latar belakangnya itu suka mencontek atau suka mencuri, atau misalnya hal yang buruk. Nah, itu biasanya jarang untuk dipercaya untuk dipinjamkan. Tetapi kalau teman-teman mau punya modal sendiri, dengan cara biasanya kalau misalnya dikasih uang jajan. Nah, dengan cara dikasih uang jajan itu kan biasanya kita selalu tabung. Kalau misalnya ke bank, itu kan biasanya kalau ditabung terus nanti kan kepotong oleh biaya administrasi kan teman-teman. Nah, tapi bagaimana caranya? Yaitu kita berbisnis. Dengan cara berbisnis ini, kita bisa membuat uang kita itu tidak hangus di bank atau misalnya tabungan kita. Nah, kalau misalnya kita ngerjain ini sendiri kan tentu capek. Itu kan tadi namanya kerja keras. Tapi kita juga harus kerja cerdas. Tapi bagaimana caranya? Kita harus bisa hire orang, atau dengan kata lain memberdayakan orang lain untuk mencarinya. Tentu akan membutuhkan biaya lebih mahal. Alangkah jika teman-teman suka menabung mulai sekarang, maka teman-teman bisa membuka bisnisnya lebih bagus tanpa harus mengutang pada investor. Nah, dengan cara hire itu tentu pasti ada nilai kalinya. Contohnya seperti Bill Gates. Bill Gates itu kan memiliki yang memiliki satu produk, tapi kan laku di seluruh dunia. Nah, Bill Gates dapat membeli sebuah Lamborghini yaitu hanya dengan 3 detik saja. Berapa detik teman-teman? 3 detik. Nah, dari 3 detik itu artinya seperti nilai kali itu kita memiliki misalnya ada 3 orang. Nah, kita kan ada di atasnya menyuruh orang-orang ini, kan ini orang-orang menggunakan tenaganya sendiri, kan ada 3. Berarti kalau mau kembali ke kita juga mendapatkan 3 kalinya. Sama halnya dengan seperti itu.
Nah, setelah membuat model bisnis, mencari investor, cara-caranya berbisnis, kita itu juga harus mempunyai target. Target itu juga diperlukan, karena jika tidak mencapai target, kita itu bisa rugi. Nah, kalau kita rugi, pastinya nanti kita bisa hancur atau misalnya bangkrut perusahaan kita. Nah, jika target itu tidak dipenuhi oleh karyawan yang kita hire tadi, itu pasti kita bisa memecat karyawan itu atau menggantinya dengan orang lain. Tapi bagaimana caranya untuk mencapai target itu? Yaitu kita bisa dengan cara promosi. Dengan cara apa teman-teman? Promosi. Nah, promosi itu ada banyak cara. Bisa melalui koran, atau bisa juga disampaikan melalui lisan yang biasanya melalui radio-radio itu. Nah, promosi kalau misalnya dengan modal tinggi, yaitu biasanya maksimal atau budgetnya 10 juta. Itu untuk di kota mana aja, hanya yang berlaku di Indonesia. Nah, setelah melakukan promosi kan tentu kadang orang-orang tahu produk kita. Dari tahu produk kita itu kita harus membangun kepercayaan. Bagaimana cara membangun kepercayaan itu harus meyakinkan, harus memiliki nomor telepon. Jadi kalau misalnya melalui online itu harus memiliki telepon, web yang diperlukan untuk mencari atau menjualkan barang dari sana, atau juga bisa melalui misalnya memiliki kantor. Kantor itu kita bisa juga menggunakan kamar kita sendiri. Kan biasanya dari kamar itu kita bisa mengangkat telepon, membuka web, melihat apakah ada orderan. Nah, dari situ itu kita bisa mempromosikannya melalui tiga hal yang ini, yaitu telepon, web, dan kantor. Nah, selain itu kita itu kalau memiliki pegawai, kita itu juga tidak boleh membiarkan ya tanpa tujuan gitu. Karena kalau tanpa tujuan gitu, nanti mereka tidak mempunyai dari target itu dan pasti bisa menghancurkan perusahaan itu. Bagaimana mereka cara menghancurkan perusahaan itu? Yaitu biasanya mereka dengan cara merusak brandnya, atau misalnya dengan melayani customer dengan cara tidak baik. Maka kita juga harus tetap monitor. Selain itu, jika misalnya perusahaan kita offline, itu kita juga harus memiliki pelayanan yang bagus. Nah, pelayanan bagus itu memiliki kata-kata halus. Contohnya seperti di bank-bank itu, saat pada customer service ingin membuka rekening, kan pasti berbicaranya harus halus, jangan sampai kasar. Karena kalau kasar kadang customer kita itu bisa merasa kalau bisa terkecewakan. Nah, maka melalui itu kita tidak boleh mengecewakan customer karena hanya pelayanan yang buruk. Tentu tempat-tempat tidak mau dilayani yang dengan cara yang buruk, tentu. Iya. Nah, tetapi dengan cara semua yang ada di sini, teman-teman bisa membuka bisnis. Dan bisnis itu bisa berjalan lancar jika teman-teman harus take action. Kenapa harus take action? Karena kalau tidak take action, pastinya tidak ada usaha apa-apa. Yaitu bisa jadi hanya untuk kalau misalnya udah take action, semua ada, itu artinya kayak winner. Tapi kalau hanya mimpi saja, itu namanya dreamer. Kalau misalnya tidak punya semuanya, termasuk mimpi, tidak mau action, itu namanya loser.
Nah, jadi teman-teman mau jadi yang mana? Winner, loser, atau dreamer? Winner. Winners. Nah, terima kasih teman-teman. Perkenalkan nama saya Winston Tirta. Yeay.